Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah didikan mendatangkan kebaikan. Ayat bacaan kita terambil dari Ibrani 12 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Saudara, firman Tuhan ini sangat jelas pada pagi hari ini bagi kita, bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, tidaklah Tuhan janjikan kita mengalami hidup yang enak-enak saja, mengalami hidup yang senang-senang saja, mengalami sukacita terus dalam kehidupan kita. Tetapi ada kalanya Tuhan memberikan kita didikan, Tuhan memberikan kita masalah untuk kita boleh melihat, untuk kita boleh merasakan penyertaan Tuhan itu ada atas hidup kita. Saudara, adakah seorang anak yang tidak pernah diajar atau dididik oleh orang tuanya? Setiap anak pasti mengalami didikan dari orang tua, dengan harapan ia memiliki karakter yang baik seperti yang mereka harapkan, dan suatu saat kelak menjadi seorang yang berhasil. Ada kalanya orang tua harus bertindak tegas dan kalau perlu menghajar anaknya bila mereka mulai memberontak atau keluar dari jalur yang orang tua sudah katakan. Kepada orang tua dituliskan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal 13 ayat 24. Saudara, begitu pula dalam kehidupan rohani. Sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus mau dididik oleh Tuhan. Kita tahu bahwa selain pribadi yang mengasihi dan penyayang, Tuhan adalah pribadi yang maha adil. Dia akan menegur dan mendidik kita, bahkan tak segan-segan menghajar kita apabila kita melakukan kesalahan atau dosa. Tujuannya mendidik dan mengajar kita adalah agar kita semakin bertumbuh kepada arah yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena Ibrani 12 ayat 5b dan sampai 6 dikatakan, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ada banyak cara Tuhan mendidik dan mengajar kita, saudara. Salah satunya melalui sakit penyakit, melalui krisis keuangan, atau usaha kita yang sekarang sedang sepi. Bahkan pandemi yang terjadi hari-hari ini kita alami. Kita kehilangan pekerjaan, kita mengalami banyak masalah keuangan, kita banyak mengalami masalah dalam pelayanan. Saudara, dengan diizinkan Tuhan masalah itu terjadi, kita semakin mengerti dan peka akan kesalahan yang kita perbuat, sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan segera berbalik kepada jalan Tuhan yang benar. Tuhan akan mendidik kita sedemikian rupa agar kita dapat tetap berada dalam rencana Tuhan yang besar. Jadi, jika saat ini kita menerima didikan Tuhan berupa ajaran-ajaran keras, berupa masalah pergumulan sakit penyakit, berupa masalah ekonomi, berupa masalah rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, saudara. Justru Tuhan menunjukkan bahwa Dia menganggap kita sebagai anak yang sangat Dia kasihi. Karena kalau kita diberi ujian, diberi hajaran, diberi teguran, diberi didikan, maka kita akan melihat perbuatan Tuhan yang mengubah hidup kita,
untuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan di atas segalanya, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, agar kita berbalik dari segala jalan-jalan kita. Mungkin masalah kita, mungkin yang terjadi akibat keegoisan, mungkin akibat keserakahan, mungkin akibat kedagingan kita, mungkin akibat dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita berbalik kepada jalan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kebesaran dan kemuliaan-Nya atas kita. Jadi pagi hari ini saudara, ketika kita sedang diajar Tuhan, dididik Tuhan dalam setiap masalah, sakit, pergumulan yang kita hadapi, mari kita semakin giat di dalam kita membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin giat melakukan firman Tuhan, semakin membawa hidup kita dekat kepada Tuhan, semakin membawa hidup kita taat setia melakukan firman Tuhan saudara. Karena kalau itu kita lakukan, saya percaya kemenangan, berkat yang melimpah, kesembuhan, pertolongan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian kita, karena Dia adalah Bapa yang setia terhadap janjinya. Ibrani 12 ayat 8 dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, saudara. Jadi kalau pagi hari ini engkau sedang Tuhan beri ganjaran, engkau bukan anak gampangan, tapi engkau anak yang berharga di mata Tuhan, untuk Tuhan menunjukkan kasih-Nya, kebesarannya, keajaibannya di dalam kehidupanmu. Didikan dan hajaran Tuhan membuktikan Dia sangat mengasihi kita. Maka dari itu, jangan mengeluh dan jangan memberontak. Taat dan setia, lakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan, kami percaya apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, didikan Tuhan, ajaran Tuhan, teguran Tuhan bagi kami. Kami tahu semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, kuatkan, teguhkan kami untuk terus bertahan dalam didikan Tuhan, di dalam melakukan firman-Mu, semakin mengubah hidup kami, semakin dekat kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pertolongan-Mu, kesembuhan, berkat Tuhan melimpah atas kami pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.